Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlinda Nurrahmagita dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan negara maju di benua Amerika, yaitu negara Kanada. Yang pertama, kita membahas tentang fisiografi negara Kanada. Yang pertama ada letak astronomis yang berada di 50 derajat lintang utara sampai 80 derajat utara dan 20 derajat bujur barat sampai 140 derajat bujur barat. Yang kedua ada letak geografis, yakni terletak di antara Amerika Serikat dan Samudra Arktik. Selain itu, terletak juga di antara Alaska dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, kondisi reliefnya. Relief bentang alam negara Kanada bagian tengah umumnya berupa dataran rendah. Di wilayah tersebut terdapat berbagai macam dataran rendah seperti dataran rendah Saskatchewan, dataran rendah Manitoba, dan dataran rendah Alberta. Selain itu, di wilayah tengah juga terdapat danau-danau yaitu Danau Great Bear, Great Sylv, dan Danau Winnipeg. Yang keempat yaitu kondisi iklimnya. Iklim Kanada adalah negara dengan 4 musim pada setiap tahunnya, yaitu terdapat musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Dikarenakan letaknya di belahan bumi bagian utara, sebagian besar daerah di negara ini bersalju pada musim dingin. Memang Kanada terkenal dengan iklimnya yang dingin. Musim dingin di sini dapat menjadi sangat besar di banyak wilayah dengan resiko badai salju dan badai es dan suhu mencapai serendah minus 50 derajat Celcius dapat terjadi di utara. Wah, lumayan dingin ya. Dan yang terakhir yaitu akan menunjukin peta negaranya. Ini dia. Yang kedua, kita membahas penduduk negara Kanada. Yang pertama, jumlah penduduk negara Kanada pada tahun 2019 berjumlah 37,59 juta. Yang kedua, kelompok ras atau etnis negara Kanada. Konstitusi 1982 mengakui 3 golongan utama penduduk asli Kanada. 1. Bangsa pertama atau dahulu disebut Indian. 2. Orang Inuit atau dahulu disebut Eskimo yang merupakan kelompok-kelompok penduduk asli pertama di Kanada. Dan yang ketiga yaitu kelompok Métis yang muncul setelah periode kolonisasi Kanada. Dan yang ketiga, agama. Agama mayoritas yang dianut adalah Kristen, terbukti dengan pola hidup masyarakat yang sebagian besar menerapkan nilai-nilai dari agama tersebut. Selain Kristen, ada juga agama-agama lain yang dipercayai oleh masyarakat Kanada. Agama tersebut diantaranya adalah Katolik, Protestan, Kristen Ortodoks, Muslim, Jewish, Buddha, Hindu, Sikh, dan beberapa lainnya tidak menganut agama apapun atau biasa disebut dengan ateis. Yang ketiga, kita membahas perekonomian negara Kanada. Yang pertama, pertanian. Pertanian di Kanada menghasilkan gandum, biji kol, jagung, sayur-sayuran, bunga-bungaan, buah-buahan, kentang, dan tembakau. Yang kedua, peternakan. Peternakannya berupa sapi, babi, biri-biri, dan ayam. Yang ketiga, perikanan. Kanada merupakan wilayah perikanan terbaik di dunia. Wilayahnya ada di perairan pantai barat dan danau-danau besar di Kanada. Yang keempat, tambang dan industri. Pertambangan Kanada menghasilkan nikel, asbes, seng, dan potas. Sedangkan tambang uranium, sulfur, biji besi, tembaga, perak, timah hitam, emas, dan platina milik Kanada merupakan urutan teratas di dunia. Industri di Kanada mencakup produksi makanan, alat angkutan, kertas, dan produksi lain. Nah, ekspor utama Kanada berupa kayu dalam bentuk gelondongan, papan, kayu lapis, kertas, dan pulp. Selain itu, Kanada juga mengekspor hasil industri pertambangan, peternakan, dan pertanian. Impornya hanya berupa minyak bumi dari Venezuela dan bahan baku industri negara lain. Yang keempat, kita membahas pendidikan dan kesehatan negara Kanada.
Yang pertama, sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Kanada mencakup sekolah yang dibiayai pemerintah maupun swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pra-universitas. Secara umum, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Kanada yaitu 11, 12, atau 13 tahun tergantung pada provinsinya. Dari sini, pelajar dapat meneruskan ke universitas dan perguruan tinggi, atau di Quebec, mereka dapat melanjutkan di CEGEP yang berarti perguruan tinggi pendidikan umum dan kejuruan. Semua universitas di Kanada adalah milik pemerintah. Program yang ditawarkan mulai dari undergraduate hingga doctorate dan biasanya dimulai pada bulan September. Yang kedua, sarana kesehatannya. Sistem perawatan kesehatan Kanada adalah titik kebanggaan bagi kebanyakan orang Kanada. Di tahun 1947, pemerintah Saskatchewan memperkenalkan provinsi lebar, rencana perawatan rumah sakit yang universal. Oleh 1940, baik British Columbia dan Alberta memiliki rencana yang sama. Ketika Undang-Undang Perawatan Medis disahkan pada 1966, pemerintah Kanada mulai mendanai kesehatan publik. Dalam waktu 6 tahun, cakupan universal untuk layanan kesehatan medis yang diperlukan disediakan atas dasar kebutuhan daripada kemampuan untuk membayar menjadi hak bagi semua warga Kanada. Di Kanada, cakupan kesehatan dibayar oleh pemerintah, berarti bahwa kunjungan individu ke dokter atau rumah sakit datang tanpa tagihan. Selain kita ketahui kebudayaan negara Kanada, yuk kita ketahui juga kebiasaan uniknya. 1. Halloween. Meskipun orang-orang di seluruh dunia merayakan Halloween, ini adalah hal yang besar di Kanada. Antara tahun 2004 dan 2014, pendapatan komersial dari liburan ini mencapai 2 kali lipat. Dewan Retail Kanada memperkirakan bahwa pada tahun 2014, Halloween menjadi industri bernilai miliaran dolar loh. Yang kedua, New Year's Eve. Tradisi yang mengacu pada kalender tempat kelahiran Justin Bieber ini sekarang merupakan satu-satunya negara yang berpartisipasi dalam New Year's Eve. Tradisi dimulai di Kanada pada tahun 1600-an. Ini adalah acara yang diadakan oleh masing-masing gubernur letnan provinsi dan gubernur jenderal untuk menandai dimulainya tahun baru dan untuk memungkinkan warga negara memberikan penghormatan. Yang ketiga, Calgary Stampede. Pertunjukan di luar terbesar di bumi, itulah Stampede Calgary, sebuah pertunjukan ekstravaganza tahunan yang terjadi di setiap bulan Juli di Calgary, Alberta. Tujuan utama Stampede adalah melestarikan dan merayakan warisan budaya dan semangat masyarakat barat. Mereka merayakannya melalui konser, acara rodeo atau dengan hadiah uang besar, wahana karnaval, pameran, parade, dan kompetisi pertanian. 4. Sepatu baru di hari anggaran belanja. Tradisi ini adalah hal yang tidak biasa yang melibatkan Menteri Keuangan Kanada dan sekarang Menteri Keuangan Provinsi mengenakan sepatu baru untuk memberikan anggaran baru. Yang kelima, Thanksgiving. Kanada memiliki tradisi Thanksgiving sendiri yang sedikit berbeda dari Amerika. Kalkun dan labu masih merupakan makanan utama dari makanan Thanksgiving di Kanada. Namun, tanggal tersebut selalu merupakan hari Senin kedua di bulan Oktober. Dan ini merupakan hari libur resmi di seluruh negara kecuali di Provinsi Atlantik. Yang keenam, tradisi Prancis. Hal umum bagi orang untuk saling menyapa dengan ciuman di setiap pipi kiri kanan. Sementara berjabat tangan adalah tradisi di seluruh Kanada. Akhirnya, saat menghadiri pesta makan malam, membeli anggur berkualitas tinggi, dan mengirim bunga terlebih dahulu merupakan hal yang sangat biasa. Yang keenam, kita membahas teknologi negara Kanada. Kanada memiliki sektor teknologi yang sangat maju. Pemerintah Kanada sangat mendorong ilmu dan penelitian. Tak hanya berfokus pada bioteknologi, Kanada juga sibuk menciptakan mesin interaksi nirkabel dan mesin bermerek supersonik bermesin ganda Avro-Arrow. Yang ketujuh, kita membahas kerjasama dengan negara Indonesia. Kanada dan Indonesia menjalin hubungan bilateral dalam hal perdagangan. Indonesia merupakan pasar yang tengah berkembang untuk barang-barang, jasa dan investasi Kanada. Kanada dan Indonesia bekerja sama untuk memajukan persaingan ekonomi yang lebih luas dan lingkungan bisnis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.
khususnya di bidang infrastruktur, sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi, serta produk makanan hasil pertanian atau agri-food. Negara berkembang El Salvador oleh Aurelia Yulana Putri 12 IPS 1. Berikut adalah peta negara El Salvador. Negara El Salvador terletak di Amerika Tengah dengan ibu kota San Salvador. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Honduras, Samudra Pasifik, dan Guatemala. Sedangkan secara astronomis, El Salvador berada di antara 13 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara dan 87 derajat bujur barat hingga 91 derajat bujur barat. Kondisi relief negara ini bergunung-gunung dengan sabuk pantai yang sempit dan dataran tinggi rendah. Puncak tertinggi berada pada ketinggian 2.730 meter di Cerro El Pital. El Salvador merupakan negara beriklim tropis yang musim kemaraunya terjadi dari bulan November sampai April, sedangkan musim hujan terjadi dari bulan Mei sampai Oktober. Jumlah penduduk pada Juli 2020 berjumlah 6.481.102 jiwa, dengan kelompok ras paling banyak keturunan mestizo sebanyak 46%, 12,7% penduduk berkulit putih, dan 0,23% penduduk asli. Kelompok etnis terdiri dari etnis Kakawira, Lenca, Afro-Salvador, dan kelompok lainnya. Kebanyakan penduduk negara ini menganut agama Kristen Roma, kemudian Kristen Protestan, ateis, dan agama lainnya seperti Islam, Yahudi, Buddha, Hare Krishna, dan Mormon. Industri utama negara ini adalah makanan dan minuman, produk minyak bumi, tembakau, bahan kimia, tekstil, dan mebel. Penerimaan terbesar berasal dari industri tekstil. Negara ini juga memproduksi anil, yaitu tanaman penghasil warna biru yang dikenal sebagai indigo. Beberapa tempat wisata yang ada di El Salvador berupa Taman Nasional El Impossible, Danau Coatepeque, Situs Warisan Dunia UNESCO Joya de Cheren, Tazumal, Monumento al Divino Salvador del Mundo, dan Pantai Barra de Santiago yang terdapat hewan spesies langka seperti kura-kura laut dan macau merah. Negara El Salvador menggunakan sistem pendidikan 925 dengan penjelasan 1 atau 2 tahun pendidikan TK, 9 tahun pendidikan dasar, 2 atau 3 tahun pendidikan menengah, dan 5 tahun pendidikan tinggi. Hanya sebanyak 82% yang berhasil mencapai kelas 9 dan 6% tidak bersekolah sama sekali. 30.000 orang muda berusia 15 dan 24 tahun tidak memiliki pekerjaan dan tidak masuk universitas. Pemerintah El Salvador memberikan pendidikan gratis pada usia 4-6 tahun, tetapi kebanyakan anak-anak di bawah usia 7 tahun berhenti sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja. Untuk kesehatan, Presiden Mauricio Funes menggratiskan akses ke layanan kesehatan di klinik atau rumah sakit pemerintah yang sebelumnya menggunakan sistem sumbangan sukarela. Didirikan juga sistem kesehatan komunitas atau ECHOS familiar. ECHOS terdiri dari sebuah tim yang berisi dokter, perawat, asisten perawat, dan sejumlah promotor kesehatan yang pergi mendatangi rumah-rumah. Kebudayaan El Salvador merupakan campuran Pipil dan Spanyol. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Spanyol, tetapi kebanyakan penduduknya memakai bahasa Inggris. Lukisan, keramik, dan barang tekstil adalah seni utama. Olahraga favorit mereka adalah sepak bola. Pada salah satu pertandingan sepak bola ini pernah terjadi perang 100 jam antara El Salvador dan Honduras. Ada juga tradisi lempar bola api dengan para pemain mengayat wajah mereka. Tradisi melempar bola api ini untuk menghormati Santo Jeronimo. Pupusa adalah salah satu makanan khas El Salvador, yaitu tortilla jagung yang berisi keju dan daging babi. Perkembangan teknologi El Salvador kecil tetapi terus berkembang. Salah satu contohnya yaitu meningkatnya penetrasi internet dari 1,2% pada tahun 2000 menjadi 29,7% pada tahun 2014. Pada tahun 2010 dibentuk 2 pusat penelitian yaitu CICES dan CENIS. Indonesia dan El Salvador menandatangani pembebasan visa guna mempermudah pemegang paspor, diplomasi, dan dinas untuk saling kunjung dalam mendorong peningkatan hubungan dan kerjasama kedua negara. Ekspor utama Indonesia ke El Salvador antara lain kertas, produk manufaktur, karet, kendaraan, produk kimia, kapas, dan kerajinan tangan. Sedangkan impor Indonesia dari El Salvador antara lain gula, tembakau, gum, dan benang.